Dengan menenteng map berwarna biru, Gus Yokut tiba di Gedung Merah Putih KPK tidak membawa dokumen apapun untuk diserahkan kepada penyidik pada hari ini. Pemirsa, mantan Menteri Agama Yokut Holil Kaumas alias Gus Yokut kembali memenuhi panggilan penyidik KPK. Dengan menenteng map berwarna biru, Gus Yokut tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 9:18 waktu Indonesia bagian Barat. Gus Yokut diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji 2024. Mantan Menteri Agama era Presiden Jokowi ini mengaku tidak membawa dokumen apapun untuk diserahkan kepada penyidik pada hari ini. Sebelumnya, KPK telah mencegah Gus Yokut untuk berpergian ke luar negeri dalam 6 bulan ke depan. KPK juga telah menggeledah rumah Gus Yokut di Jakarta Timur. Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah barang bukti penting seperti dokumen dan telepon genggam. KPK juga menyebut kasus ini merugikan negara lebih dari 1 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Dewan Perwakilan Rakyat akan mencabut sejumlah kebijakan DPR, termasuk tunjangan jumbo bagi anggota dewan, serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Hal tersebut disampaikan Presiden usai bertemu sejumlah pemimpin partai politik di Istana Negara hari Minggu kemarin. Prabowo mendukung langkah para ketua umum partai politik yang telah mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah anggota DPR yang pernyataannya membuat gaduh. Prabowo meminta masyarakat untuk tetap tenang dan percaya kepada pemerintah di tengah meningkatnya tensi politik dan aksi massa yang terjadi di berbagai daerah. Presiden menegaskan pemerintah beserta seluruh partai politik berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat. Seperti diketahui, DPR menjadi sorotan karena adanya tunjangan rumah senilai 50 juta rupiah per bulan untuk setiap anggota. Selain itu, anggota DPR juga disorot karena melakukan kunjungan ke luar negeri. Besarnya tunjangan anggota DPR ini memicu unjuk rasa di sejumlah daerah yang kemudian berubah menjadi kericuhan dalam beberapa waktu terakhir. Pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto meyakini dampak aksi demonstrasi yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir terhadap ekonomi hanya bersifat jangka pendek. Fundamental perekonomian Indonesia saat ini juga memiliki ketahanan yang solid. Erlangga menyebut langkah strategis yang sudah diambil pemerintah diharapkan mampu membuat situasi politik dan ekonomi kembali pulih. Komunikasi aktif dengan para pelaku pasar dan investor pun dipastikan akan tetap harus dilakukan agar aktivitas perdagangan dan iklim investasi dapat berjalan lancar. Erlangga menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk mempertahankan roda ekonomi agar terus berputar dengan berbagai macam program, sehingga lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Terkait dengan situasi terkini dengan fundamental ekonomi yang solid, pemerintah yakin dampak dan dinamika sosial politik yang terjadi terhadap ekonomi harapannya bersifat jangka pendek dan pemerintah terus mendorong optimisme untuk jangka menengah. Sementara itu pemirsa, kalangan pengamat ekonom menilai pemerintah harus menjaga kestabilan ekonomi secara maksimal, di mana salah satu sektor yang akan terdampak tak lain adalah sektor investor real.
Pengamat ekonomi Selios Nailul Huda menegaskan pemerintah harus tetap menjaga kestabilan ekonomi di tengah gelombang aksi unjuk rasa, di mana aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh mengakibatkan sentimen negatif bagi para pelaku pasar, terutama bisa berdampak terhadap investasi di sektor real. Untuk itu, Selios berharap pemerintah bisa menciptakan suasana yang kondusif yang mendorong kestabilan ekonomi. Ketidakstabilan politik akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi dalam negeri. Nah, pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi usaha Indonesia, IHSG itu pasti akan memerah. Nah, selain itu, investor sektor real itu juga akan mengurungkan niatnya untuk masuk ke Indonesia untuk berinvestasi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Negara guna membahas sejumlah isu terkini, termasuk isu pengelolaan sumber daya alam. Dalam keterangan persnya, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan aparat diminta untuk menindak tegas pihak-pihak yang memanfaatkan sumber daya alam yang tidak sesuai aturan. Sesuai perintah Presiden, Polri dan Kejaksaan Agung diminta untuk tidak menyurutkan penindakan terhadap para pelanggaran aturan di bidang sumber daya alam. Mehan memastikan Polri dan TNI akan terus bekerja sama untuk menegakkan aturan serta menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa. Panglima TNI akan dibantu oleh Kepala Staf Angkatan, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut, serta Angkatan Udara untuk terus memelihara keamanan di wilayah nasional kita dan melakukan upaya-upaya pengamanan dan penertiban terhadap sumber daya alam yang mungkin dipergunakan secara tidak memenuhi ketentuan yang berlaku menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mendorong stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU swasta atau non-pemerintah untuk membeli produk BBM dari kilang Pertamina. Hal ini menyusul kosongnya stok BBM di sebelumnya lagi SPBU swasta beberapa waktu lalu. Pemerintah melalui Kementerian SDM mempersilakan SPBU swasta Shell dan BP untuk membeli bahan bakar minyak atau BBM dari Pertamina dan tidak mengandalkan impor untuk mengatasi kekosongan stok BBM di SPBU swasta. Menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, pembelian BBM dari Pertamina guna menjaga keseimbangan neraca dagang energi nasional. Mengingat stok BBM yang dimiliki Pertamina saat ini dalam kondisi berlebih. 100% kuota di 2024 plus 10%. Jadi contoh, kalau di 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta, maka di 2025 dia mendapat 1.100.000. Oke? Dan itu sudah kita lakukan. Nah, kalau ada yang masih kurang, ya serahkanlah, beli juga di Pertamina. Bahlil memastikan pemerintah telah memberikan kenaikan alokasi impor kepada badan usaha swasta di luar Pertamina sebesar 10% dari alokasi tahun ini. Dari Jakarta, Firmansyah, Tim Liputan IDX Channel.